Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan kuliah komunikasi dan konseling dengan topik pemberian informasi obat atau yang dikenal dengan istilah PIO. Di sini dalam silabusnya kita lihat itu termasuk bagian ke poin keempat dari kuliah komunikasi dan konseling. Oke, jadi sebelum kita menjelaskan tentang pemberian informasi obat, biasanya orang juga sering mendengar istilah konseling, edukasi, dan PIO. Sebetulnya apa sih perbedaan antara 3 poin tersebut? Yang pertama itu konseling. Konseling di sini, konseling, edukasi, dan PIO itu sebetulnya sama-sama memberikan informasi terkait obat atau pengobatan. Jadi kalau untuk konseling itu sendiri, dia memberikan informasi kepada pasien dengan kondisi-kondisi yang lebih khusus. Artinya misalnya seperti pasien hipertensi, pasien diabetes mellitus yang menggunakan obat dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi harapannya itu untuk meningkatkan kepatuhan dari pasien setelah mengkonsumsi obat yang diberikan. Kalau untuk edukasi, di sini pemberian dan pengembangan informasi untuk memberikan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat ataupun pasien. Sedangkan PIO sendiri itu masih memberikan informasi terkait obat, tapi di sini mungkin lebih ke bagaimana cara penggunaan obat, bagaimana cara penyimpanan obat, bagaimana aturan pakai dari obat yang akan digunakan oleh pasien. Nah, itu yang poin ketiga. Jadi memberikan data mengenai obat-obatan yang akan digunakan oleh pasien. Kemudian berdasarkan Kemenkes tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian, terutama di apotik yang sering memberikan PIO atau pelayanan informasi obat. Di sini dijelaskan bahwa farmasi tidak hanya meracik obat saja, tapi juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehingga bisa memberikan informasi langsung kepada pasien atau masyarakat yang membutuhkan. Oke. Kemudian di sini apa sih kaitan penggunaan obat yang rasional dengan PIO? Karena di sini kalau seandainya PIO yang kita berikan itu tidak efektif atau tidak bisa diterima dengan baik oleh pasien, itu akan berakibat terhadap pengobatan yang mereka dapatkan. Nah, jadi kalau seandainya penggunaan obat yang rasional itu artinya mereka paham dengan yang pertama, mereka patuh dalam mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan pakai yang telah ditetapkan. Kemudian dosis yang diberikan itu mereka meminumnya sesuai dengan sesuai dengan yang mereka dapatkan pada saat kita memberikan PIO. Kemudian hal ini akan meningkatkan kepatuhan pasien sehingga itu akan tercapainya tujuan dari terapi yang diberikan. Jadi sehingga itu akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Jadi penyebab ketidakpatuhan itu sebetulnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor penyakit, faktor terapi, faktor pasien, dan yang terakhir faktor komunikasi. Yang pertama, faktor penyakit itu sendiri bisa jadi pasien sudah kalau untuk faktor penyakit ini dapat kita lihat bahwa di sini keparahan atau stadium penyakitnya, artinya mereka sudah menderita penyakit ini sudah terlalu lama sehingga pesimis untuk melakukan pengobatan. Kemudian lamanya terapi berlangsung. Biasanya kalau seandainya dalam waktu yang lama, otomatis obat yang dikonsumsi juga dalam waktu yang cukup lama. Itu yang akan menyebabkan terjadinya penurunan dari kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Kemudian ada lagi faktor terapi. Faktor terapi di sini adalah kita lihat ada beberapa poin. Di sini yang pertama adalah regimen pengobatannya atau kita lihat di sini yang sangat kompleks. Artinya jumlah obat yang digunakan cukup banyak sehingga itu akan menyulitkan atau membuat pasien merasa tidak nyaman atau mungkin timbul kebosanan sehingga juga dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Yang kedua, kesulitan dalam penggunaan obat. Contohnya kesulitan dalam menelan. Ada beberapa orang mungkin yang tidak nyaman mengkonsumsi obat karena rasanya yang mungkin agak pahit gitu ya. Kemudian efek samping yang ditimbulkan dari proses pengobatan itu sendiri.
Kemudian dari faktor pasien itu sendiri. Dari faktor pasien juga dapat kita lihat itu ada beberapa poin. Yang pertama merasa kurang paham mengenai bagaimana sih keseriusan atau apa sih penyakit yang mereka derita gitu ya. Kemudian menganggap pengobatan yang dilakukan tidak begitu efektif. Yang terakhir itu motivasi untuk ingin sembuh itu juga akan mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan dari pasien itu sendiri. Dukungan lingkungan sekitarnya seperti keluarga itu juga sangat membantu atau mempengaruhi dari tingkat kepatuhan dari pasien. Kemudian faktor komunikasi. Jadi PIO atau pelayanan informasi obat itu merupakan masuk ke dalam faktor komunikasi. Dimana coba kita lihat seperti ada beberapa poin di sini ya, kurang mendapat instruksi yang jelas tentang pengobatannya. Artinya di sini pada saat kita memberikan PIO itu pasien atau masyarakat yang menerimanya itu merasa tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, sehingga juga akan berdampak pada terapi yang akan mereka terima. Oke. Kemudian di sini kurang mendapatkan cara atau solusi untuk mengubah gaya kehidupan sendiri, sama karena dalam PIO atau pemberian informasi obat ini kita memberikan informasi seefektif mungkin, sesingkat dan sejelas mungkin yang menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian, jadi risiko dari ketidakpatuhan pasien dalam penggunaan obat itu akan menyebabkan yang pertama adalah kegagalan terapi. Artinya terapi yang kita berikan itu tidak akan efektif. Pasien bisa jadi mungkin penyakitnya tidak sembuh atau kemudian yang kedua itu meningkatkan biaya perawatan. Kalau seandainya terapinya tidak tercapai, otomatis itu biaya perawatannya juga akan semakin meningkat. Misalnya pasien dirawat di rumah sakit, kalau terapinya itu tidak tercapai, otomatis lama perawatannya juga akan bertambah. Kemudian di sini memerlukan perawatan tambahan. Kalau seandainya misalnya pasien tidak patuh, otomatis itu ada contohnya dalam penggunaan antibiotik misalnya. Antibiotik itu harusnya itu harus dihabiskan. Pada saat kita memberikan informasi kepada pasien, kalau seandainya ada pasien mendapatkan obat antibiotik, itu harus kita sampaikan bahwa antibiotik ini harus dihabiskan. Kalau seandainya pasien tidak melakukan itu, otomatis bisa ada efek samping yang lain. Contohnya bisa jadi terjadinya resistensi salah satunya, sehingga untuk terapi berikutnya harus diganti dengan lini yang lain atau mungkin dengan kombinasi gitu ya. Kemudian yang keempat, resiko terhadap toksisitas obat. Itu juga akan ada kemungkinan kalau seandainya terjadinya ketidakpatuhan. Kemudian kekambuhan dari penyakit itu sendiri. Jadi ini beberapa poin yang akan terjadi kalau seandainya pasien tidak patuh dalam menggunakan obat. Oke, ini tadi sedikit mungkin sudah kita bahas tentang PIO atau pelayanan informasi obat. Jadi sebetulnya apa sih itu fungsinya dalam meningkatkan kepatuhan pasien atau dalam proses terapi obat? Apa fungsi dari PIO itu sendiri? Jadi di sini PIO itu merupakan suatu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh apoteker, itu terkait informasi dalam pengobatan pasien, baik itu yang disampaikan kepada tenaga kesehatan yang lain ataupun kepada pasien itu sendiri. Kemudian di sini informasi obat itu yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu memang semua hal informasi yang terkait dari obat yang diterima oleh pasien atau dalam pengobatan dari seorang pasien. Kemudian di sini kegiatan PIO itu meliputi apa saja? Yang pertama, memberikan dan menyebarkan informasi kepada pasien secara efektif dan jelas. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan dari pasien apabila ada yang tidak paham dari informasi yang kita sampaikan. Kemudian gunakanlah bahasa yang memang mudah dipahami oleh pasien itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah boleh menggunakan media pembantu yang lain ya, seperti leaflet misalnya, untuk memudahkan pasien dalam mengkonsumsi obatnya ataupun mengingat aturan pakai dari obat yang akan diterima oleh pasien. Kemudian informasi yang diperlukan oleh pasien paling tidak mencakup beberapa hal seperti ini. Yang pertama, mengenai jenis penyakitnya dan pengobatannya. Kemudian yang kedua, mengenai obat yang diberikan. Biasanya kalau dalam PIO kita hanya menyampaikan tentang penyakitnya, tapi
Biasanya dalam PIO di sini yang kita sampaikan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, itu bagaimana cara penggunaan obatnya, bagaimana cara penyimpanannya, kemudian aturan pakainya, pokoknya semua informasi yang terkait dengan obat yang akan mereka terima. Kemudian menurut DPKes tahun 2004, tujuan dari PIO itu sebetulnya apa? Kemudian yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien ataupun tenaga kesehatan yang lain. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi KFT. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme apoteker itu sendiri. Yang keempat, menunjang terapi obat yang rasional. Jadi di sini pelayanan informasi obat di sini adalah yang kita lakukan pada saat memberikan pelayanan informasi obat adalah proses penggalian latar belakang dari pertanyaannya, kemudian mengembangkan strategi penelusuran sumber informasi yang tepat, kemudian yang ketiga mengevaluasi sumber informasi yang didapatkan dan merumuskan jawabannya. Artinya proses penggalian latar belakang pertanyaan di sini adalah kita akan bertanya dulu kepada pasiennya terkait baik itu riwayat penyakitnya atau mungkin riwayat pengobatan yang dia dapatkan sebelumnya gitu ya. Kemudian baru kita lihat penelusuran dengan menggunakan sumber informasi yang tepat atau literatur yang akurat gitu. Kemudian mengevaluasi sumber informasi yang didapatkan dan merumuskan jawabannya. Ini tahapan-tahapan yang dalam memberikan PIO. Yang pertama permintaan informasi obat yang seperti saya sampaikan tadi, baik itu mulai dari ketersediaan obatnya, harga obatnya, efek sampingnya, dan beberapa poin yang telah ini. Kemudian mengumpulkan latar belakang masalah yang ditanyakan. Yang pertama meliputi karakteristik pasien, menanyakan tentang informasi yang diperoleh pasien sebelumnya. Misalnya dia habis konsultasi dengan dokter, kita tanyakan dulu apa yang disampaikan dokter sebelumnya. Kemudian baru sumber data dimulai dari rujukan umum, mulai dari rujukan sekunder, kemudian dari rujukan primer. Kemudian memformulasikan jawaban sesuai dengan permintaan, kemudian pemantauan tidak lanjut. Jadi di sini menggali informasi di sini adalah kita melakukan identifikasi terhadap penanya ya. Kemudian kita melakukan identifikasi masalah, baru kita lakukan identifikasi derajat urgensinya, apakah perlu melakukan perujukan atau tidak, kemudian baru ada follow up-nya. Jadi di sini diperlukan wawancara dan kemudian keterampilan dalam melakukan komunikasi. Ini contoh dari form PIO. Mungkin ada beberapa form yang ada mungkin perbedaannya sedikit ya, tapi ini contoh dari form PIO itu sendiri. Oke, baiklah, mungkin itu pemaparan dari materi PIO pada hari ini. Saya harapkan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Mungkin itu saja untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini dengan topik pemberian informasi obat. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.